Selamat siang semuanya. Seperti yang saya sampaikan materi larik adalah materi larik di PowerPoint yang sudah ada di situs kuliah. Jadi larik itu apa? Ya, kita mungkin punya kebutuhan untuk menyimpan banyak variabel atau banyak data dengan tipe yang sama. Misalkan kita butuh data 100 buah, tipenya semuanya integer. Bagaimana? Apa kita akan in A, B, C, D, dan seterusnya sampai 100 buah atau apa? Atau kita mempunyai float 100 buah, atau kita mempunyai karakter 100 buah. Nah, itu kita tidak akan mendeklarasikan setiap variabel masing-masing satu sebanyak 100 buah, tapi kita menempuh yang disebut sebagai array atau bahasa Indonesia larik atau array, yaitu array itu menyimpan sekumpulan nilai value yang tipe datanya tertentu atau sama. Semuanya sama dengan satu buah variabel. Jadi 100 integer gitu disimpan dalam satu variabel yang namanya sama. Tentu saja satu variabel yang bisa menyimpan satu. Kalau ini menyimpan 100, ya. Oleh karena itu kita diperkenalkan dengan istilah indeks. Jadi variabel misalkan nilai ya atau ya nilai. Jadi hasilnya ada 100 integer. Nah, nilai pertama itu integer ini, nilai kedua integer ini sampai nilai 100. Nah, 1, 2, 3, sampai 100 itu disebut indeks. Nah, kebetulan di dalam C, indeksnya itu dimulai dari 0. Kalau ada 100 nilai, ya berarti indeksnya 0 sampai 99. Itulah kebutuhan dari larik atau array. Ya, kita membutuhkan banyak data dengan tipe yang sama, maka kita cukup menggunakan satu nama variabel. Cuma sekarang kita menggunakan indeks. Nah, bila kumpulan data tersebut disimpan secara beruntun dalam memori, maka tiap elemen dapat diadu dengan menggunakan indeks. Ya, indeks atau larik atau array itu adalah kumpulan memori sebenarnya yang contiguous address, ya, memory address. Jadi alamat memori yang jejer-jejer berdekatan, bukan hanya berdekatan tapi berjejer-jejer dengan jarak yang konstan. Ya seperti dalam perumahan itu mungkin nomor 1 ini, nomor 2 sampingnya, sampingnya nomor 3, sampingnya nomor 4, itu besarnya perumahan semua sama, bentuknya semua sama. Nah itu larik seperti itu. Jadi letaknya di memori komputer itu dia jejer-jejer atau berdekatan. Ya, kalau istilah berdekatan itu kan masih ada mengandung random ya, tapi ini dekatan dan selisihnya itu konstan, jejer-jejer. Ya, indeks menentukan posisi data relatif di dalam kumpulannya. Struktur data menyimpan data disebut sebagai larik atau array. Nama larik itu tabel, vektor, atau berubah macam. Nah, misalkan ya, larik adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen yang bertipe sama. Setiap elemen diakses secara langsung melalui indeksnya. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5 itu indeks. Sedangkan ini datanya adalah 158, 157, 162, dan seterusnya. Ini mungkin sekumpulan tinggi badan orang ya, dalam sentimeter ya. Itu data harus sama. Semuanya integer. Semuanya integer atau semuanya apa float itu. Indeks larik harusnya tipe data yang menyatakan keterurutan. Misalnya integer atau karakter. Contoh larik yang bernama A dengan 8 buah elemen. Ini variabelnya A saja. Nama variabelnya A saja kan, tapi bisa menyimpan 8 buah data. Tentu saja dibantu dengan array. Jadi A1 itu 158, A2 itu 157, A3 itu 152, dan seterusnya.
Yang notasi tiap elemen itu A0, A1 sampai A7 karena 8 dimulai dari 0 ya. Indeks selalu dimulai dari 0. Jadi kalau ada 8 berarti 0 sampai 7. Ini indeks itu menyatakan alamatnya. Jadi value-nya ya 152, 167 dan seterusnya tadi itu. Angka di dalam kurung siku menyatakan indeks. Ya. Setiap elemen menyimpan sebuah nilai. Dia statik. Statik itu artinya begitu diciptakan, dia akan tetap ada, tidak berubah. Panjangnya tetap segitu, nggak berubah. Isinya tetap segitu, nggak berubah. Sampai programnya selesai. Itu statik. Tidak berubah ketika running. Itu statik. Kalau dinamik itu bisa berubah saat running. Tapi statik itu saat running tidak bisa berubah. Dia tetap statik. Jumlah elemen harus sudah diketahui sebelum program dieksekusi. Jadi di dalam coding itu harus ditentukan jumlah elemen ya, disebut sebagai elemen. Tidak dapat bertambah, tidak dapat dikurang saat running. Ya, tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurang saat running. Nah, bagaimana kita mendefinisikan narik di dalam deklarasi? Ya, mendefinisikan banyak elemen narik. Memesan sejumlah tempat di memori sebanyak elemen narik. Lalu mendefinisikan tipe elemen narik, misalkan tipe sederhana, integer, real, char, boolean, tipe bentukan, record, atau string. Nanti kita belajar record ya. Nah, narik sebagai variabel atau upah, itu contohnya float data 10. Ini artinya apa? Data itu variabel, tipenya 10, tetapi berupa array atau larik. Sebanyak yang bisa menyimpan data sebanyak 10 buah, 10 buah data. Ini adalah banyaknya data yang disimpan oleh variabel data ini. Ini variabel A, dia menyimpan 5 buah integer. Ini in. Ini char, ini tidak disebutkan berapa banyak, tetapi bisa diisi langsung pada saat deklarasi. Berarti ini ada 3 karakter. Ya, setelah 3 karakter itu akan 3 karakter terus. Sampai dia berakhir programnya. Atau kalau untuk karakter, khusus karakter ya, dia bisa menggunakan string. Dan itu petik 2, kalau karakter petik 1. Nah, ini ABC berarti A itu yang 0, B itu yang 1, C itu yang 2. Ada indeks. Ini hanya khusus untuk string ya, atau karakter ya. Kalau float in ya, kita seperti ini. Oke, larik sebagai tipe baru. Ini tab def, nanti kita bisa kita tulis karena kita sudah belajar tab def. Ya. Define itu adalah konstanta n10, berarti define 10, maka tab def in data n itu artinya data sekarang apa? Tipe atau variabel. Ada tab def ini. Tab def. Tab def itu data, sorry, tab def itu tipe-tipe. Ya, ada 2 tipe. Tab def itu tipe asli, tipe bentukan. Jadi sekarang data itu adalah tipe. Kalau di sini float data, data itu variabel karena nggak ada tab def-nya. Float data, tapi ini tab def in data. Nah, data itu tipe. Data nilai, jadi ini tipe, ini variabel. Coba kita mulai dengan project new check. Oke, coba kita belajar dulu ini. Misalkan data ada 5. Nah, ini adalah kita punya variabel data, tipenya integer. Datanya siap menampung 5 buah data. Ya, coba kita compile dulu. Compile dulu. Oke, tidak ada error. Jadi ini deklarasi yang betul. Nah, Anda bisa coba yang pertama, itu index now, itu diisi misalkan dengan 167. Ya, taruhlah itu tinggi badan mungkin ya.
Oke, lalu data berikutnya 153. Ini assignment ya, assignment. Lihat itu dia urut 158, 3, 60. Nah, ini 5 data ya, ini 5. Berarti dia 0, 1, 2, 3, 4 ya, 0 sampai 4. Tidak ada 5 lagi kan kebanyakan. 0 sampai 4 itu kan sudah 5 ya. Ini kok saya compile, ini untuk membuktikan bahwa ini tidak error dan tidak working ya. Tapi ini sudah betul. Ya, kita ingin kita kasih konstanta di sini ya. Nah, ini kita bisa pakai define n. Ya. Berarti ini n itu adalah 5 ya. Kenapa kok harus seperti itu? N 5. Kalau saya nggak mau 5, saya mau 7, ya bisa ya, dikompil lagi nggak akan salah ya. Jadi ada 7 data, ini diisi 5 misalkan, bisa. Yang 56 di sini yang dapat kedua terakhir tidak diisi nggak apa-apa, belum diisi. Oke, nah itu isinya. Jadi kalau ngeprint ya print saja ya. Ini kalau ada void print array, ini kita harus punya sebelum ke sini ya. Kita kenalkan dulu aja tab def in array in sekarang n. Nah, berarti array integer ini adalah apa? Tipe atau variabel? Tipe. Karena ini tipe, ini juga tipe. Ya, karena ada apa? Karena ada tab def. Tab def itu selalu diikuti dua buah tipe. Tipe yang pertama adalah tipe yang aslinya, tipe kedua adalah tipe bentukan, tipe yang kita bikin sendiri. Ya. Sehingga ini bisa diganti menjadi apa? Array in tipe data. Nah, gitu. Sama ya, in data n itu array in data karena array in adalah integer dengan panjang n. Sama, integer dengan panjang n. Yaitu tipenya data. Kita harus tahu sini, ini di detail, misalkan kita compile, ternyata nggak ada error, tidak ada warning. Jadi ini sudah betul. Ini tipe, ini data, terus diisi. Oke, jadi kita punya tipe data in array in. Ya. Nah, kalau kita punya void, misalkan kita array, itu kita tipenya adalah array in A misalkan. Ya. Ini prosedur semi naif ya, karena kita akan mencetak dengan printf, printf-nya di dalam prosedur, karena dia mencetak, cetak ya sudah kita harus mencetak. Nah ini in i pakai for i variabel lokal dari 0 sampai i masih di bawah n, n-nya konstanta global, semua ada di sini mengetahuinya, mengenalinya global. Lalu i plus plus, lalu printf a p, sorry, ini adalah persen t n, akan atau
Nah, gini dulu. Semi, koma. Nah, setelah selesai for-nya selesai, kita akhiri dengan underline. Underline. New line. Ya, enter. Jadi for-nya hanya mengerjakan ini ya, print-nya. Print yang ini nggak dikerjakan dari for-nya satu kali tok. Nah, for-nya itu cuma ini aja. Ya. Yang dikalikan, yang diulang-ulang itu adalah print ini. Coba ada perhatikan. N-nya ini ada berapa? N-nya itu 7. Berarti 0 sampai 6 loh. Di bawah 7. 0 sampai 6. Padahal datanya isinya 0 sampai 4. Nah, 56-nya nggak ada. Ini kok diteruskan yang 56 nyetak apa? Mungkin random ya. Coba kita compile dulu. Mungkin nggak ada error ya. Nah, nggak ada error, nggak salah. Karena nggak ada. Tapi kok kita cetak array, tipenya data. Ya. Data itu isinya 167, 153, dan seterusnya, 0 sampai 4. Terus kita cetak. Tapi perhatikan, ada dua data yang terakhir, ada dua tempat terakhir yang kosong, tidak ada isinya. Itu kan nyetak apa nanti? Compile dulu aja ya. Terus, oke, nggak ada error, nggak salah. Saran. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 01. Mungkin pembayaran lain udah beda lagi ya, tapi ini sesuatu yang aneh. Ya, 167, 153, 158, 160, 165. Ini 1. Nah, kita mestinya nyetak yang ada isinya saja. Yang ada isinya saja. Nah, oleh karena itu kita perkenalkan fungsi di atasnya ini harusnya. Void create empty. Oke, empty array berarti. Ya, berarti array in A. Di atasnya dari sini. Oke. Nah, kita harus cari panjangnya ya. Oh, ini. Create empty A itu berarti sebelum dikasih apa-apa, kita ingin mengisi A itu dengan sesuatu yang dalam konteksnya itu nggak mungkin. Misalkan ini tinggi badan. Nah, tinggi badan kan tidak mungkin negatif. Nah, kita isi negatif. Atau nilai UTS. Nilai UTS nggak sampai 100. Itu negatif. Atau sesuatu yang dalam konteksnya apa ini kan kita nggak sembarang ya. Itu tidak mungkin. Maka kita isi, sebenarnya ini for-nya sama sih. For-nya ini sama. Yang ini saya sudah copy. Nah, ini sama. Nah, AI-nya itu kita isi minus 99 misalkan. Nah, jadi itu kita isi dari 0 sampai 7. Dari 0 sampai 6 ya. 7 buah itu. Karena ini 7. Nah, ini 7 kan. Maka 0 sampai 6. 0 sampai 6 di bawah 7. Itu semua diisi minus 9999. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Artinya kalau masih minus 999 itu masih belum ada isinya. Ya, kalau minus 99 belum ada isinya. Berarti yang sudah ada isinya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang sudah isinya adalah yang bukan minus 99. Kita bisa pakai fungsi ya. Misalkan NB efektif ya, atau get cacah bahasa Indonesia saja. Cacah elemen. Ya. Elemennya itu ada berapa? Jadi integer semua ya. Di bawahnya array. Kita ingin bikin fungsi yang menghitung banyaknya elemen yang bukan minus 9999. Ya, yang minus 999 itu berapa? Berarti kalau minus 99 berarti nggak dihitung. Yang selain minus 99 itu dihitung. Ya, for-nya masih sama sih for-nya. Kalau mau atau pakai while ya, pakai while lah, mungkin lebih paham. Nah, atau while i-nya di bawah n dan ya selama di bawah n boleh kita hitung kan, ini kita hitung dan
AI itu tidak sama dengan minus 19, ya kan? Lalu I plus plus. Ya, jadi kalau itu I-nya nambah terus saja. Kalau I-nya sudah sampai N, nah berarti dia karena ini akan false. False kan sesuatu kan false. Ya. While itu kalau dua-duanya true baru dikerjakan. Atau mungkin belum sampai mentok, di sini sudah minus 99. Ya. Kalau dia minus 99 kan berarti ini false. Ya, berarti juga. Misalkan ini ya, 0. Ini kan 0 kurangi 0 lebih kecil N, betul, true. 167, AI-nya itu 167, berarti bukan minus 99 kan? Tidak sama kan? Tidak sama berarti kan true. Nah, berarti I-nya tambah 1 berarti dari 0 jadi 1. Ini dengan cara sama, I-nya 2, 3, 4, 5. Begitu I-nya 5, dia sudah I-nya 5 kan minus 99, ya. Ini Mas maksudnya iya, kalau kita create empty dulu ya, maka pertama kali itu kita harus create empty dulu, di sini create empty dulu. Create empty itu berubah nggak ya? Berubah kan ya? Berubah berarti pakai asterisk. Ingat ini ada kurung kotak, ada kurung, berarti kita harus kasih kurung di sini. Nah, itu ya. Asterisk A-nya dikurung. Kenapa dikasih asterisk? Karena create empty itu mengubah A. Jadi nggak jelas, jadi jelas semuanya minus 99. Lalu di sini kita create empty dan A. Nah, gitu. Berarti A-nya semua minus 999 semua. Terus diisi ini. Nah, berarti ada 0 sampai 5 itu tidak minus 99. Yang 56 yang minus 99 ya kan? Ini kan semua diisi dari 0 sampai N ini. Dari 0 sampai dari 0 sampai N minus 1 itu. Itu diisi minus 999. Setelah itu di-override, ditindih yang 0 itu ditindih dengan 167. Tadinya minus 999 diisi 167. Tadinya minus 99 diisi 153. Tadinya minus 999 diisi 158 dan sampai yang keempat ini 165. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu ada isinya kecuali yang 56. 56 kan nggak diisi, berarti dia masih minus 199. Ini ada berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5 kan? Berarti kalau cacah elemennya itu berarti selama I-nya lebih kecil N dan AI-nya nggak sama 99, I-nya plus plus. Berarti I-nya itu adalah banyaknya elemen kan? Coba misalkan satu aja lah. Misalkan ini nggak ada ya. Taruhlah ini nggak ada ya, saya blok nggak ada. Berarti 167 dok. Misalkan ya. Berarti kalau nggak ada, kalau ini nggak ada, itu berarti isinya minus 999 kan? Nah, 0, 1, ini masih 0 di bawah, lebih kecil N betul, terus A0 itu minus 9, true, berarti I plus plus dari 0 jadi I-nya berapa? Dari 0 menjadi 1 kan? Nah, ketika 1 ini masih true, ketika AI 1 ini kan tidak ada tadi. Sudah. Ini minus 99 kan harusnya sama. Ini kok tidak sama, jadi false. Dia keluar. Berarti I inilah jawabannya dari panjangnya. Maka kita karena itu fungsi dia harus return kan? Return I. Ingat, ini integer, ini integer. Ini return dari sini. Jadi ini return I. Ini banyak elemen itu adalah I ini. Nah, kita bisa sekarang daripada tadi kita ini bukan data kali. Nah, ini create empty-nya mana? Ini belum ada list. Itu satu array statis. Apa yang salah? Create empty array. Oh, create empty nggak pakai array. Ini ada array-nya ya. Salah nama. Nama variable harus, nama prosedur harus sama dong. Nah, create empty array. Di compile aja dulu.
Nah, ini -9, ya kan? Nah, tapi kan jelek, cetak kok gini, ya. Ini jelek, ini saya tambahin lagi. Nah, ini kan jelek, mestinya ini nggak, kalau nyetak, ini nggak dicetak dong. Maka cetaknya kita koreksi, cetaknya itu kondisinya dikasih dan apa tuh? Ini A ya. Ini A kan nih. Nah, dan A I cetaklah ketika dia tidak sama dengan -999. Ini kan, coba kita run. Nah, ini udah hilang minus-minusnya. Jadi dia I-nya aja selamat di bawah N dan bukan -999, dan yang dicetak itu yang bukan -999. Oke. Jadi itu tidak boleh mengandung -999 loh kalau, konteks sesungguhnya, ya. Tinggi badan itu kan nggak mungkin minusan. Jadi itu, pasti masuk akal dalam konteks, real case-nya, kasus sesungguhnya. Oke, ini kita bisa ubah, ini bisa dari isinya bisa dari scanf, printf, scanf ya. Scanf, masukkan itu bisa. Terus ini bisa I atau J atau K dengan for di dalam sini, terus diulang-ulang, tekan scanf diulang-ulang, scanf, masukkan, scanf, masukkan, scanf, masukkan, berusaha. Ini hanya karena biar cepat aja saya taruh sini. Ya, ini ada data elemen. Ya, kalau mau data elemennya ada berapa tuh? Printf, data itu banyaknya ya. Elemen sama dengan %D. Oke, itu adalah get data elemen data. Jangan A lagi ya, data ya, karena itu di sini kita dikasih data. Ini kan fungsi, kalau fungsi bisa gini kan, ditempelkan bisa kan. Oke, bisa ini jalan. Nah, data elemen 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya, data elemen 5. Coba sekarang kita ada yang di belakang ini. Ini ada lewatnya ya. Anda bisa belajar sendiri. Ini. Nah, nilai ini ya. Konversi nilai. Nanti kita punya nilai, ada array integer dan array huruf. Ya, tapi kita harus tab lagi di sini. Karena hurufnya nggak ada. Ya, karakter, array, huruf, N sama aja ya. Nah, kita juga harus punya array huruf, boleh. Array huruf misalkan nilai. Oke, ini UTS ya, misalkan ya, ini data UTS. Misalkan ini nilai. Oke, nilai UTS kan gini ya. Itu misalkan nilai UTS. Kita ingin mengkonversi ke hurufnya. Ya, kita harus punya nilai konversi ke huruf. Nah, ini kita punya, karena ini ada set empty, kita ciptakannya set empty dulu untuk yang huruf. Nah, misalkan ya, kita namanya jangan set empty array huruf A, biar beda aja. Nah. Ini di bawahnya set empty, itu ada herannya, berarti dia, nah, karena itu huruf, maka kita harus mengisi huruf, ya, nilai. Nah, nilai kan nggak mungkin X, ya kan? Nilai itu, nilai UTS-mu tuh, atau UAS misalkan, atau nilai akhir satu semester itu kan A, B, C, D, E. Cuma A, B, C, D, E, F aja nggak ada.
apalagi X. Ini semua dikasih X semuanya. Semua dikasih X dulu. Supaya kita bisa menghitung banyaknya. Nah, kita nggak butuh banyaknya dari huruf ya, banyaknya dari array bisa, dari yang integer. Karena kita mengubah integer ke huruf. Oke, kita buat konversinya pakai prosedur konversi angka ke huruf, nilai ya. Tapi konversi angka ke huruf berarti hurufnya sebagai outputnya apa? Array huruf toh. Array huruf ada kan? Nah, array huruf fungsi ya. Ini adalah output, inputnya adalah array in. Ya, array in input ini gitu. Ya, dikasih 80 nilainya A, dikasih 70 nilainya B gitu ya. Berarti ini input, hurufnya output. Nah, kita kan sudah punya ini, nilai-nilai itu. Itu nilai hurufnya berapa? Kita kasih yang paling bawah sendiri. Nah, berarti kita kasih ini sama ini ya. Kasih kurang yang mungkin banyak. Nah, jadi kita hanya mengubah yang A-nya ini itu bukan minus 9, tapi masih di bawah N. Ya, masih di bawah N. Ini kalau nggak kelihatan. Nah, gitu kan? N. Nah, itu. Ini di bawah N, ininya tidak sama dengan minus 9. Kita ubah pakai if. Berarti ya, if A, I di atas 80, ini seperti itu. Nah, if AI di atas 80, maka hurufnya adalah AI itu adalah A. Ya, ingat karakter pakai petik satu, ya kan? Kalau tidak gimana? Nah, berarti tidak ada yang di atas 80 kan? Oh, 80 termasuk A ya? 80 termasuk A. Oke, sama dengan. Berarti kita harus punya else if. Nah, ini di atas 60 B. Di else if di atas 40 C. Di atas 20 ED. Selain itu nggak usah pakai if lagi, ini harus terakhir harus else ya, biar bersih. Else itu E. Nah, nanti atas di bawah 20 kan E. Ini hanya kan otomatis sudah berubah sendiri ya, karena hanya diisi yang ya, ini adalah variable outputnya. Sudah berubah nih sekarang. Nah, ini Anda bisa cetak, mau cetak array ini kita nggak punya. Cetak yang huruf kalau mau. Oh, ini aja ya, cetak array tapi pakai cetaknya ini, kita cetak. Nah, ini kan kita tadi gini lah. Nah, kita nggak ngubah, cuma bisa kasih kurung kurangan. Nah, selain kita cetak ininya, angkanya, kita juga nyetak hurufnya. Tapi hurufnya kita, kalau ada hurufnya ya, jadi oh berarti ini harus ada array
huruf H. Nah, ada 2 mau kita cetak semua, A dan H. Huruf dan integernya itu kita cetak semua, tapi huruf yang tidak sama dengan X. Nah, ini kita sudah pasti tahu kalau I lebih kecil N, ini kan N-nya kan banyaknya A ya. Nah, kalau kita belum konversi, maka nanti ininya masih X. Kalau masih X berarti kita nggak nyetak apa-apa. Tapi kalau sudah bukan X, ini tidak sama dengan X, kita nyetak nyetak hanya. Ya. Ini ya, grafis persen C objek turun ke bawah. Nah, turun ke bawah kan supaya ganti-ganti terus H I. Ya, HI itu adalah hurufnya, ya kan? Gitu. Kalau ini tidak ada else gimana? Nah, else print ya new new line aja ya. Kalau X-nya itu ya ini taruh bawah lah Kak, Anda bingung. Taruh bawah ya. Kalau X ini kan print ya, print apa nih? Print nilai, print integer, terus ada spasinya, terus ini ada spasinya, habis itu terus hurufnya, ini hurufnya. Ya, kalau ini tidak. Nah, kalau ini X berarti dia angka tok berarti langsung new. Ini sebenarnya nggak terlalu penting lagi di sini. Nggak apa. Ya cetaknya belum ada ini. Cetaknya jadi salah. Ini kan ada cetak. Oh, cetak ini. Tambahan variabel ya, parameter kan. Itu tambahan parameter. Nah, ini juga tambahan parameter. Cetak W ada koma huruf nilai ya itu ya. Nilai sorry. Nilai. Ini kan data sama nilai ya. Oh, ini salah. Ini create empty, ini H, ya, bukan A. Ini kan tadi copy paste dari code-nya dari Array gitu. Oke, udah betul. Saya belum mengubah-ubah main-nya. Ini cetak data saja. Nah, coba cetak data. Ya, sama. Nah, ini ada 2, 3, 4, 5. Masih nyetak sesuatu deh cetaknya. Create empty hanya kan 0, 0, 0. X semuanya X ya. Kasih X. Cetak if HI nggak sama dengan X, print C. Kan nggak sama X kan. C print C. Terus KI-nya. Ya. Else print N. Oke. Nah, itu C. Kita konversi mana konversi? Konversi belum ya. Cetaknya itu kenapa menjadi oh kita belum create data untuk create empty itu belum kita untuk yang huruf ada kan. Nah, ini huruf ini untuk yang nilai. Berarti tadi X-nya masih nggak ada. Ini true jadi tadi sebelum itu ini true, ini masih true maka ini kecetak.
ya. Tapi setelah decode NT, perhatikan di sini, decode NT, H, ada H-nya, itu nilai decode NT, tuh. Itu decode NT H itu semuanya diisi X. Ya, tapi kan belum diisi. Ya, saya compile lagi. Nah, nggak ada ini. Udah hilang. Ya, tadi C. Nah, coba kita konversi. 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 Ini konversinya berarti inputnya A. Konversi cetak. Ke sini. BF. Saya kasih ini. Konversi ini adalah yang arrow itu kan nilai ya. Data ya. Data yang huruf itu nilai. Iya, yang huruf itu malah nilai. Nilai huruf maksudnya. Oke, tapi ini ada dannya karena itu ada asterisnya. Oke, berarti nah, nilai sekarang udah isinya kan, A, B, C, D udah ada di isinya kan. Nah, kalau mau dicetak lagi, nah, cetak ini kan juga. Nah, itu ingat ini cetak terus ada sama dengan ini ya. Dikonversi, konversi nggak cetak apapun, cetak lagi. Cetak lagi ini beda nggak? Compile dulu aja. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang nggak tahu apa? 67. Ini CE. AD-nya kayaknya betul ya hurufnya. Oh, ini 67 di sini. Ininya tidak pakai. Nah, itu baru bagus. Nah, gitu. 67B, 53C, 15C. Ini nilai huruf, ini nilai angka. Kalau hasil akhirnya 67 itu B, 53 itu C. Nggak ada B plus, nggak ada C min, nggak ada ya. Amin, nggak ada ini. Pura-pura ini cuma A, B, C, D, E, dot. Maaf. Nah, ini cetak, ini cetak. Cetak tapi belum ada nilai hurufnya, ya gini aja. Kalau sudah ada nilai hurufnya, keluar dia. Keluar. Ini kan elemennya 5. Anda kalau mau ditambah di sini, yang E, kalian data ini jadi 6, jumlahnya misalkan 10. Nah, itu kan E ya, mestinya ya. E dan cacah, cacah elemennya jadi 6. Ya, elemen jadi 6. Nah, 6 kan di sini. Yang terakhir 10 itu E. Ini 10 belum ada hurufnya. Habis dikonversi, baru keluar. Dikonversi dulu, baru keluar. Oke, saya kira itu saja. Anda kerjakan, coba perhatikan soal tugas yang ada di tim ya. Oke, ini latihan 2. Program untuk menghitung nilai rata-rata dari beberapa inputan user yang dimasukkan ke larik satu dimensi. Latihan ini Anda submit ke situs kuliah ya. Yang tidak submit tidak dianggap tidak ikut kuliah, bolos. Yang submit ini berarti ikut kuliah, nanti hadir ya. Nanti di situs kuliah akan saya beri, ini saya copy paste ke sana. Oke, pakai teks saja, diupload teks ya. Hanya boleh teks, 1 buah teks saja. Saya kira itu. Selamat siang. Terima kasih.